Oke, Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya langsung ke Mas Andi. Mas Andi, dalam konteks pertahanan, menurut Anda apa yang menjadi tantangan saat ini dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Panglima TNI yang baru? Sudah linearkah atau sejalankah dengan program prioritas yang beliau sampaikan ke publik? Ada 3 tantangan utama kalau saya melihatnya secara teknokratik ya. Yang pertama, bagaimana Pak Yudo sebagai Panglima itu melakukan akselerasi untuk penuntasan program jangka panjang MIF 2024. Di titik itu mungkin Pak Yudo bersama Pak Prabowo juga sekaligus menawarkan evaluasi MIF 2024 dan merancang program jangka panjang berikutnya. Karena sampai hari ini kita belum punya pasca MIF 2024 kita mau melakukan apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Yudo juga akan terikat kepada Penstra Pertahanan 2020-2024 yang di dalam Penstra itu sudah tertera apa yang akan menjadi prioritas Mabes TNI, Mabes Angkatan sampai tahun 2024. Jadi misalnya kalau Mabes TNI untuk pengembangan kekuatan mengharuskan ada pertahanan cyber, mengharuskan ada satuan TNI terpadu, mengharuskan ada Koops TNI untuk penanggulangan teror misalnya. Lalu untuk Angkatan Laut sendiri ada satu konsep baru yang diperkenalkan di Renstra 2020-2024 itu tentang area denial dan akses misalnya. Nah, hal-hal itu sudah ada di Renstra 2020-2024. Nah, Pak Yudo di bulan Desember sampai nanti November 2023 itu sebetulnya menjalankan program yang dirancang oleh Pak Andika, yang oleh Komisi 1 DPR, Pak Dev, itu sudah disetujui apa yang mau dilakukan selama tahun 2023. Pak Yudo memiliki kesempatan untuk menawarkan apa yang akan dilakukan nanti di 2024 yang nanti mulai dibicarakan di DPR kira-kira antara Maret sampai Mei 2023 untuk nanti dikerjakannya oleh Panglima baru di tahun 2024. Seperti yang tadi Pak Agus Suhartono katakan, ya pada dasarnya proses teknokratik kita itu sudah sangat rapi, berkesinambungan, sehingga yang realistik bisa Pak Yudo tawarkan untuk Mabes TNI adalah hal-hal yang memang menjadi penugasan khusus dari Presiden, atau ada hal-hal karena dinamika geopolitik baru perlu segera digeser untuk memastikan program anggarannya sesuai dengan kebutuhan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman. Oke. Baik, saya ke Mas Dev. Mas Dev, tadi kan arahan dari Presiden secara khusus itu adalah salah satunya mengenai netralitas TNI di pemilu 2024. Ini seharusnya diterjemahkan bagaimana menurut Anda sebagai mitra kerja TNI di Komisi 1? Konkretnya seperti apa? Ya, yang pasti TNI tidak bisa terlibat di dalam politik praktis secara aktif. Nah, jadi tidak boleh ada pengerahan prajurit ataupun juga menggunakan fasilitas ataupun juga personel TNI untuk mendorong, menggiring masyarakat ataupun juga memastikan calon tertentu atau partai tertentu mendapatkan suara yang besar di masing-masing TPS. Tapi TNI juga memiliki tugas justru sebagai pengayom masyarakat, tokoh masyarakat untuk memastikan masyarakat itu datang ke TPS masing-masing, memilih, mengikuti proses pemilu secara tertib dan damai. Jadi semua tahapan-tahapan pemilu, kampanye-kampanyenya itu TNI tentunya diwajibkan untuk membantu mengamankan, memastikan jangan sampai ada kericuhan, kerusuhan, dan semua proses itu berjalan dengan baik. Itu tugas utama TNI tanpa melibatkan ataupun menggiring kepada salah satu calon ataupun salah satu partai politik. Itu yang paling utama. Nah, kan tapi dalam waktu yang singkat ini,
tentunya Pak Yudo itu harus memastikan bahwa seluruh komponen TNI itu siap untuk menghadapinya. Siap itu bagaimana? Jadi para personil TNI mulai dari ketiga matra di semua wilayah, ya, mulai dari Kodam hingga sampai Korem, sampai Koramil, atau bahkan sampai pos militer, itu semua mengetahui dan juga siap untuk mengawal proses pemilu tersebut, baik mulai dari pendataan TPS-nya, pendataan data pemilihnya, pemuktahiran data-data pemilih tersebut, dan juga memastikan bahwa mereka itu mendapatkan kesempatan untuk memilih. Kenapa? Karena juga kan kemarin seperti disampaikan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kecurangan itu misalnya serangan pajak atau juga ancaman. Nah, itu tugas TNI memastikan bahwa tidak boleh ada tekanan-tekanan kepada masyarakat dari siapapun untuk harus memilih atau jangan memilih pada tanggal 14 Februari nanti. Itu kalau dalam negeri. Tadi Mas Andi sempat menyinggung soal kondisi geopolitik. Saya mau ke Bu Kony. Kondisi geopolitik kita tahu sekarang berpengaruh tidak hanya secara kepada stabilitas politik secara global, tetapi juga terhadap rantai pasok dan lain-lain. Tapi mungkin Bu Kony bisa memberikan perspektif ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan seperti apa yang perlu untuk diantisipasi, dan apa kekuatan Panglima TNI sehingga kemudian kita tidak perlu khawatir terhadap segala konsekuensi dari kondisi geopolitik dunia saat ini. Ini menarik ya, karena kebetulan saya itu di sini kan baru bergabung dengan Valdai Club, yaitu para akademisi yang didengar oleh Presiden Putin masukannya dari seluruh dunia. Kemudian barusan saja ini saya selesai dengan rapat dengan National Security Council-nya Rusia. Satu hal yang kita bisa pelajari bahwa memang Indo-Pasifik itu akan banyak perubahan yang terjadi, dan untuk balancing the power itu mungkin permainan antara involvement China dan Rusia itu akan jadi besar di kawasan. Bukan untuk masuk jelek, tapi untuk maksudnya menetralkan kawasan. Kalau kita lihat di kawasan hari ini kan ada The Quad, ada FPDA, ada AUKUS, ya kan. Belum lagi ada kekuatan negara NATO yang sudah semakin masif membangun pangkalan-pangkalan militer dan angkatan udaranya di kawasan kita. Nah, kita harus sangat antisipasi tentang dua hal. Pertama, mungkin masih jauh, itu tentang operasi militer perang. Tetapi yang sangat dekat dan bisa sangat dekat adalah operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang yang mesti kita maknai adalah hubungan dengan G20. Ketika G20 menyatakan dunia itu akan dijaga 30% permukaan, 30% lautan, ataupun apa untuk kemaslahatan umat manusia, kita mesti tahu betul kemampuan surveillance kita mesti ada. Jangan sampai kawasan kita, daerah kita itu dianggap terancam, mereka menentukan ancamannya, kemudian mereka masuk untuk menyelesaikan ancaman. Nah, itulah model operasi militer selain perang yang harus kita pahami. Jadi bukan MSP itu cuma melindungi VVIP atau Fitnas. Di kita kayaknya masih sangat inward looking ya. Itu bukan itu, tapi mesti lebih ke makanya Pak Agus Watoro langsung tersenyum. Karena memang betul, jadi kayaknya dari salah kalau cuma dianggap TNI itu untuk VVIP dijaga gitu. No, itu ada yang lebih besar dari tugas operasi militer perang dari TNI yang mesti dibangun. Yang kedua adalah bagaimana membangun military cooperation. Kita nggak boleh bikin fakta pertahanan, tapi cooperation pasti bisa. Dan yang paling ketiga, yang paling penting, tugas Pak Yudo ini adalah bagaimana power projection kita mesti jelas kemana, kemudian aset yang diperlukan apa itu harus bisa dibeli, ya kan? Dan bagaimana readiness itu bisa dibangun. Kita ini sangat bangga dengan angka-angka yang dicanangkan oleh misalnya global firepower gitu, tapi kita lupa, ready tidak barang itu bergerak? Betulkah angka yang sekian? Gitu. Jadi ini menjadi sangat penting, dan saya yakin Pak Yudo itu akan terus memperjuangkan bahwa apa yang dibutuhkan oleh angkatan atau pengguna itu yang akan digolkan gitu. Jadi tidak lagi berlaku hal-hal lain, tetapi apa yang sangat diperlukan. Karena ini kita nggak bisa main-main, ini kita sangat bekerja dalam waktu, dan itu tadi saya sampaikan, roadmap paling tidak, roadmap tentang bagaimana mewujudkan TNI yang lebih outward looking defense, itu bisa diwujudkan atau dibuat dalam masa kepemimpinan Pak Yudo Margono sendiri. Oke, nah kan bicara roadmap itu kan berarti peta jalan itu kan bicara dalam jangka panjang. Nah, dalam 11 bulan ini, dari tadi itu yang kita bicarakan, dalam 11 bulan kira-kira nggak dicanangkan. Saya juga ingin dapat perspektif tadi Pak Agus katanya sudah ngangguk-ngangguk untuk bicara mengenai tadi ada potensi ancaman Indo-Pasifik dan juga kondisi geopolitik dunia saat ini. Tapi usai jeda saya akan kembali dan minta pendapat dari Pak Agus. Tetaplah bersama kami di Obrolan Malam.